Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok ya. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Ini boleh berlaku kapan aja ya. Oke, jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu ya. Jadi langsung saja. Kali ini temanya berjudul yang ingin bicara tentang isi hatinya ke kamu. Cie. Jadi kita lihat siapa yang mau bicara tentang isi hatinya sama kamu, gitu ya. Oke. Aku shuffle dulu. Wah. Ini aku ngerasa sebenarnya ya, bestie, ada lebih dari satu Kak, ya. Ada beberapa orang sebenarnya yang pengen bicara tentang isi hatinya, unek-uneknya. Atau ya ada sebenarnya perasaan yang dia rasakan ke kamu. Dan itu ingin disampaikan gitu ya. Ini beberapa memang orang yang pernah menyakiti gitu. Ini orang yang bisa dibilang lagi proses menjalani karma, atau ya sedang menerima karma dari hasil perbuatannya gitu ya. Ya kalau pernah menyakiti ya pastilah ada karma buruk begitu. Jadi orang ini sebenarnya ya pengen memperbaiki hubungan sama kamu. Beberapa ngerasa ya, maaf ya Say, aku minta maaf gitu. Maaf ya Dora, Suneo, aku ngerasa bersalah gitu. Cuma ini orangnya lambat, lelet, bahkan mungkin kamu nunggu lama. Beberapa menantinya lama. Karena ada orangnya tidak jelas ya. Beberapa relasi biasa, hubungan gak jelas. Atau ini ada teman sebenarnya ya. Ada mungkin, orang yang pernah punya hubungan spesial sama kamu. Termasuk teman ya, teman, rekan, atau siapapun yang pernah kamu kenal. Ya aku ngerasanya orang ini selain merasa bersalah juga rindu sama kamu. Di sini kan ada energi kerinduan. Kayak ya kamu di mana ya sekarang? Apa kabarmu? Kamu sehat nggak ya di sana? Kamu bahagia nggak? Sama siapa kamu di sana? Kamu ya gitulah. Disentuh siapa? Nah, ada yang bertanya-tanya dalam kerinduannya ke kamu. Sebenarnya banyaklah isi hatinya kayak gitu ke kamu ya. Yang jelas orang ini mungkin pernah mencintaimu, sayang sama kamu, dan susah banget lupain kamu ya. Susah ini lupain kamu. Apalagi kalau dia baru sadari kamu yang terbaik. Kalau orang ini baru sadari kamu yang paling membekas, ya kamu sebenarnya yang ada di dalam hatinya gitu. Oke, ini ada sih orangnya yang keras kepala. Ada juga yang kekanak-kanakan, ada yang egoisnya tinggi, tapi ya gitu sih, dia meleleh ya. Cintanya meluber sama kamu, tumpeh-tumpeh sama kamu. Ada yang kayak gitu ya, tadinya logik gitu ya, ih kok tega ya dia, kejam banget gitu, tapi sekarang kok jadi kayak ada perasaannya sama kamu. Oke, kesini dulu, Tara. Nah, apa ini isi yang ya aku sudah tarik ya, energi tentang yang ingin bicara tentang isi hatinya ke kamu ya. Di surat ini ya, surat ini tentang energi orang itu yang memang mau bicara tentang perasaannya. Oke? Nih, kita lihat energinya. Dia bilang gini loh. Ada banyak hal yang kupendam selama ini tentang perasaanku padamu
dan semua yang terjadi di hidupku. Jangan mengira aku bahagia dengan egoku. Tidak, tidak. Aku mungkin adalah orang yang paling tersiksa dengan perasaanku dan rasa bersalahku selama ini, ya. Jadi siapapun dia bilang, banyak banget loh yang saya pendam selama ini tentang perasaan saya sama kamu dan semua yang terjadi di hidup saya. Saya pengen banget kasih tahu ke kamu, pengen cerita, pengen ngobrol. Jadi kamu jangan ngira saya bahagia dengan ego saya yang melambung tinggi gitu. Enggak, saya enggak kayak gitu. Saya enggak bahagia, ya. Saya mungkin adalah orang yang paling tersiksa dengan perasaan ini dan rasa bersalah selama ini ke kamu. Gitu. Oke, lumayan sedih-sedih, gemoy gitu ya. Ya, gitu sih. Jadi, aku waktu tarik energi ini ya, waktu tarik energi orang ini yang mau bicara ini, ya isi hatinya memang sedih sih. Nah, terus dia bilang, oh, apa kabarmu di sana? Aku sangat ingin tahu kondisimu saat ini. Andai kamu tahu, perasaanku semakin dalam padamu. Dan akhir-akhir ini, aku sering mencari keberadaanmu. Aku sangat merindukanmu. Aku diam-diam memperhatikanmu dari jauh, ya. Jadi yang pengen banget bicara tentang isi hatinya, dia tuh kepo loh sama kamu. Sebenarnya dia penasaran. Dia pengen tahu juga tentang kamu. Itu maksudnya ya. Jadi dia bertanya-tanya. Kayak aku katakan tadi ya. Gimana kabarmu di sana? Kamu tuh gimana hidup kamu? Aku pengen tahu banget kondisimu. Perasaanku makin baper sama kamu. Dan akhir-akhir ini aku kepoin kamu. Akhir-akhir ini aku stalking. Aku mencari keberadaanmu, ngecek nomormu, ngecek sosmedmu. Ternyata aku tidak dapat apa-apa gitu. Ya, ini berapa kalian masih menutup diri. Betah ya, say, ya, menutup diri terus kamu. Ya, beberapa kalian. Jadi dia mencari keberadaan kamu. Kamu kok jarang membuka diri saat ini. Ya, aku kangen banget. Aku orang yang diam-diam memperhatikan kamu terus dari jauh. Kapan ya kamu membuka dirimu? Kapan kamu bersosial media? Kapan kamu update-update, posting-posting? Nah, ada yang kayak gitu. Kemudian yang ingin bicara tentang isi hatinya, dia katakan gini sih. Aku sering merasa kacau tanpa kamu di sini. Aku sangat emosional dengan perasaanku ini. Aku mencintaimu, tapi aku belum bisa melakukan yang terbaik. Jujur, aku kecewa dengan diriku sendiri. Aku marah dengan situasi seperti ini. Bahkan mungkin kamu tidak tahu. Aku sering menyendiri, emosi, melempar barang sana-sini. Aku tersiksa dengan keadaan ini. Nah, orangnya emosional, ya. Sensi, mudah emosi, ya. Tapi kalau emosionalnya kayak gini banget ya, ini berarti memang kalian ada koneksi yang luar biasa sih, ya. Entah kamu sama dia ini twin flame, soulmate, atau ya ada hubungan spiritual, koneksi spiritual, ya. Kontak batin, ikatan batin. Jadi dia bilang, aku sering loh merasa kacau tanpa kamu di sini. Aku tuh emosional banget. Aku mencintaimu, tapi aku nggak bisa ngelakuin yang terbaik gitu. Ya aku kecewa lah sama diriku sendiri. Aku marah, aku emosi. Ya, aku sering menyendiri, melempar barang sana sini. Nah, ini orangnya, wah, darah tinggian ini ya. Jadi ya mungkin kamu udah pernah sih di fase yang sedih, sesedih-sedihnya dikoneksi sama dia. Nah dia mungkin sekarang
masih di fase sedih, sesedih-sedihnya gitu. Ya dia sedih banget lah sekarang meratapi koneksi kalian. Dia meratapi hubungan kalian. Dia tuh emosi sampai lempar barang sana sini. Ya bahkan mungkin dia cuekin orang lain ya. Jadi emosi aja bawaannya. Karena dia tersiksa dengan keadaan dia yang membuat dia tidak berdaya. Atau itu egonya ya. Egonya yang runtuh tapi dibangun lagi. Jadi rempong ya, ribet. Itulah. Kemudian orang ini bilang, seandainya kamu tahu juga, aku sering bermimpi tentang kamu. Di dalam mimpiku, ada aku, ada kamu, ada pula keluargaku dan leluhurku. Aku tidak mengerti maksud dari semua ini. Tapi semua terasa jelas. Aku seperti sudah lama mengenal kamu. Kamu seperti bagian dari hidupku, ya. Nih, ini bisa vice versa ini kayaknya. Bisa terbolak-balik ya. Entah kamunya pernah gitu, ya, beberapa kalian ada yang pernah begini ya, atau dia yang kayak gitu, ya. Jadi dia bilang, dia pernah mimpi, ya, siapapun seseorang ini, dia mau ngasih tahu. Aku pernah mimpi, di mimpiku ada kamu, ada aku, ada keluargaku, ada kakek nenek moyang, leluhurku gitu. Jadi aku ngerasa, maksudnya apa ya? Apa kita memang ada koneksi dari kehidupan sebelumnya? Apa memang kita ada hubungan di masa lalu? Atau kamu memang bagian dari hidupku? Nah, dia bertanya-tanya. Gitulah koneksi spiritual ya. Ini kayaknya koneksi yang meronta-ronta, gemoy-gemoy gitu ya. Gitu sih. Oke, tarik nafas, lepas. Nah, dia bilang juga gini ya, yang ingin bicara ini tentang isi hatinya. Banyak teka-teki, banyak misteri, banyak tanda tanya di dalam kepalaku ini. Mengapa aku sering memikirkan kamu? Apakah kamu merasakan hal yang sama? Aku sangat ingin bertanya. Aku ingin kita bertatap muka, ya. Ini bisa vice versa juga nih, ya. Entah kamu pernah gitu atau dia nih, ya. Jadi seseorang ini, entah siapapun dia, atau vice versa, ya ngerasa ini seperti teka-teki, misteri banget. Banyaklah tanda tanya. Padahal kalau dipikir pakai logika, dipikir pakai akal sehat, aduh susah say, ribet, rumit. Kayaknya udah males, udah gak layak gitu. Mungkin beberapa ngerasa gitu. Tapi lucunya kenapa aku sering mikirin kamu? Apa kamu juga kayak gitu? Aku pengen nanya langsung sama kamu. Aku pengen kita tetap muka. Jadi ada nih orang yang kayak, ya pengennya kita bertemu aja gitu. Ya, mungkin ada sih yang bisa bertemunya di media sosial, membahas ini di komunikasi di sosmed gitu ya. Tapi ada sih yang menginginkan ya kita bertatap muka aja, kita bertemu. Aku pengen berhadapan sama kamu, aku pengen nanya langsung. Bener nggak selama ini kita saling memikirkan? Gitu, ya. Mungkin dia pengen gitu, kamu juga pengen gitu kayaknya ya. Biar jelas gitu say, ya. Oke lah. Dan terakhir, perasaanku sangat campur aduk. Ada rasa cinta, ada rasa rindu, tapi ada juga rasa maluku untuk berhadapan denganmu. Apalagi aku sudah sangat sulit untuk menjangkau kamu. Aku tahu diri, aku sadar diri, kamu telah menutup diri. Bisakah kamu membuka dirimu lagi? Aku sangat ingin berkomunikasi, ya. Ini bisa dia, bisa siapapun. Mungkin kamu ada di link dengan orang ini, dengan dia, dengan temanmu, saudaramu, keluargamu. Ya siapapun lah orang ini. Ada sih yang ngerasa sayang sama kamu, rindu, tapi juga merasa malu, ya. Malu ini mungkin karena merasa bersalah, atau ya udah tahu diri aja. Kamu kan udah suhu sekarang ya. Ya beberapa kalian kamu tuh udah jiwa spiritual gitu, jadi nggak mudah menaklukkan kamu, nggak mudah menebak kamu lagi sekarang, tidak mudah meremehkan kamu, tidak bisa lagi menye-menye, tidak bisa lagi drama-drama dengan kamu. Jadi masuk ke kehidupan kamu itu sulit gitu.
Aku sadar diri, tahu diri. Kamu udah menutup diri. Kamu udah menseleksi yang masuk ke hidup kamu. Ini entah dia begitu, temanmu, keluargamu ada yang merasa seperti itu, ya. Jadi di sini dibilang mungkin karena malu itu besar banget. Rasa malu udah sangat luar biasa ya. Jadi ada yang memohon banget kamu membuka diri atau kamu speak up, bicara. Kamu pengen apa? Bisa juga kamu buka sosial mediamu, bersosialisasi lah di sosmed, berkata-katalah di sosial media. Mana tahu ada yang membaca kata-katamu itu. Dan kalau misalnya kamu memberi petunjuk di sosial mediamu, ya mudah-mudahan ada yang mau bergerak ke kamu, memperbaiki hubungan sama kamu, ya. Oke, kita ke sini dulu. Nah, aku sebelum kartu itu ini dulu kayaknya ya. Tara, oke. Minum dulu sana ya. Aku udah shuffle ya. Yang ingin bicara tentang isi hatinya. Aku tidak tahu arah dan tujuan hidupku. Aku kehilangan arah, aku kehilangan kamu. Jadi sebenarnya yang pengen banget bicara ini kehilangan kamu loh. Rindu sama kamu. Beberapa dealing sama orang yang dia butuh kamu sebenarnya. Kamu tuh cahaya buat orang ini. Mungkin gak ada kamu, dia kehilangan arah, kehilangan tujuan. Ada yang seperti itu. Mungkin beberapa kalian ya. Kamu tuh pernah baik sama dia. Kayaknya kamu pernah berjasa sama orang ini. Gitu sih, Kak. Ini ada musik yang mengingatkan. Mungkin ada yang suka musik ya, suka lagu. Ada lagu mengingatkan kisah kita ya. Ada lagu tentang kita. Atau kemana gitu ya dia. Atau kamu kemana gitu. Entah siapa ya di antara kalian. Pergi kemana kayak tiba-tiba dengar musik. Tiba-tiba dengar lagu. Lagu itu mengingatkan kamu gitu ya. Aku pergi ke supermarket. Aku pergi naik angkutan umum. Ada musik tentang kamu, tentang kita. Ya, mengingatkan kita. Gitu. Oke, ini ada study school. Study school. Ada hubungannya dengan belajar, dengan sekolah. Ya. Aku ngerasanya ada mungkin teman sekolah ya. Ada teman sekolahmu gitu, Kak, ya. Dia pernah jadi rekan belajar, teman belajar. Mungkin kamu kenal pas sekolah. Kita kenal apa ya? Ya kenalnya ini mungkin pas kamu muda, pas kamu sekolah, pas kamu belajar, pas kamu kursus, les gitu ya. Ada kan kayak gitu. Bisa juga orang ini dia lagi mempelajari ya. Lagi belajar dari kesalahannya. Dia lagi memperbaiki diri. Oke, ini ada karmic situation, ini yang aku bilang tadi. Beberapa memang sedang ada di fase membayar karma. Jadi hidupnya nggak mudah ya. Nih, butuh waktu seumur hidup untuk melupakanmu. Tadi aku ada bilang ya, orang ini susah banget lupain kamu, sering gagal move on. Jadi dia bilang butuh waktu loh, seumur hidup melupakan kamu. Gitu. Oke? Ini ada past, present, future. Gitulah ya. Past, present, future. Masa lalu, masa sekarang, masa depan. Ya mungkin ada hubungan dari masa lalu yang berlalu atau yang terkoneksi saat ini, masa sekarang. Bisa juga dari masa depan ya. Ada yang ingin bicara tentang hatinya buat kamu. Dan aku ngerasa ini ada sih yang bersegi-segi ya. Ada sebenarnya orang yang punya pilihan lain. Orang lain, pihak lain, atau dia ada fokus prioritas lain. Gitu. Dan apa ya? Ini memang ada yang sudah berpasangan, tapi pengen banget bicara sama kamu. Mungkin ada yang mau diselesaikan ya, di antara kita berdua. Kita. Ya gitu. Ada yang sudah berpasangan, ada yang sudah menikah. Aku ngerasa ada legalitas di sini tadi ya, sebenarnya. Mungkin ada yang
terkait pernikahan, sudah pernah nikah, ada tentang perceraian, sudah bercerai atau pengen bercerai, itu ada ya. Atau ada gitu yang pengen berpisah sama yang lain, atau tidak bahagia dengan yang lain gitu. Atau memang takdir ya, ada sih di sini takdir seseorang tidak lama dengan yang lain. Nih rahasia yang akan terbongkar. Jadi yang ingin bicara ini tentang isi hatinya, dia punya rahasia loh. Atau kita cinta rahasia. Hanya aku, kamu, Tuhan, dan semesta yang tahu ya. Ya itu, hanya kita dan Tuhan yang tahu gitu. Beberapa cinta rahasia, memendam perasaan, tahu saling cinta tapi diam, pasif ya, misterius tindakannya. Atau memang ada rahasia orang ini ya, kayak ada nanti yang terbongkar. Mungkin dengan dia bicara, dengan dia jujur, ada nanti yang terungkap, ada yang terbuka. Oke, ada orangnya insecure minder say, ya, malu gua malu, gua bukan apa-apa buat lo, ya gua ngerasa bersalah. Atau ya lu udah enak sekarang, lu udah jadi diri sendiri, hidup lo penuh dengan positif energi lah, gue masih toxic ya, gue masih negatif, ada yang gitu. Atau merasa tidak lebih dari kamu ya, itu kak. Lalu ada job, kerjaan ya. Aku ngerasa ada yang mau bicara soal kerjaan. Bisa aja rekan kerja, pernah ada hubungan kerja, atau rekan apa ini ya, rekan kerja, rekan bisnis, rekan belajar tadi ada ya, teman kerja, teman apa gitu ya, ada urusan sama kamu. Bisa juga ada yang ingin bicara tentang isi hatinya, aku lagi ada masalah kerjaan gitu, aku ada masalah keuangan ya. Ini ada life path. Makanya tadi aku ngerasa ada koneksi spiritual. Ini bisa twin flame ya, mirror. Jadi kamu sama dia membawa karma yang sama dari masa lalu. Bisa life path number atau angka kehidupan kamu sama dia sama ya. Bisa life path itu kan kayak angka kehidupan gitu loh. Kalau kamu jumlahkan tanggal lahirmu sama tanggal lahir dia tuh mungkin sama gitu ya. Maksudnya ya tambahkan aja tanggal lahir kamu, tanggal, bulan, tahun, hasilnya berapa ujungnya. Dia juga jumlahkan tanggal, bulan, tahunnya, mungkin ujungnya sama ya. Angka kehidupan kalian sama atau ada berkaitan gitu sih aku rasanya. Pokoknya ini tentang ya kita membawa karma dari leluhur di koneksi ini ya. Karma leluhur kita sama, makanya kita di koneksi yang sama. Atau ya kita punya silsilah keluarga yang mirip ya. Karma keluargaku sama kayak keluargamu. Apa yang terjadi di masa kecilku sama dengan yang terjadi di masa kecilmu. Jadi ya sayang nggak? Ya sayang lah. Ya gitu. Jadi dia lihat kamu kayak cerminan dia gitu loh. Ya dia sayang sama kamu ya. Dia cinta sama kamu gitu. Atau apa ya? Ya apa aja sih, mungkin kalian lahir di hari yang sama ya, itu ada. Cari aja di Google, tanggal lahir aku segini, Google tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu hari apa, muncul kan di Google. Nah muncul hari ini, mungkin sama-sama lahir di hari Jumat lah, hari Minggu atau apa ya, bebas ya. Oke, dirindukan banyak orang, kamu dirindukan banyak orang ya. Berarti ini yang pengen bicara ya. Memang kangennya sudah meronta-ronta ya. Ya bisa aja kamu dirindukan banyak orang, ini kan termasuk dia. Kamu dirindukan teman lama, kamu dirindukan orang lama, dirindukan mantan, dirindukan orang yang pernah jadi rekan, dirindukan siapa lagi nih ya? Banyak sih. Bisa aja dirindukan teman atau saudara, keluarga ya. Nih, aku suka, aku kagum, aku salut sama kamu. Aku beruntung pernah kenal orang seperti kamu. Jadi ada yang ngerasa, aku diam-diam suka sama kamu, cinta sama kamu, tapi aku juga kagum, aku salut dengan kamu. Kamu tuh orang yang punya kualitas, banyak perubahan positif di hidup kamu saat ini. Ya aku ngerasa beruntung kenal kamu. Apa salahnya kita, ya komunikasi, bicara. Ini ada yang minta pertolongan, ada yang mau minta pengampunan atau minta maaf, dan ada juga yang mau bilang terima kasih ya.
ada yang mau minta tolong, minta maaf, dan ya mengapresiasi kebaikanmu. Terus ada yang mau bicara karena ada godaan, jebakan ya. Jadi ada isi hati seseorang, apa ya, ini mungkin ada bersegi-segi memang. Ada yang berkeluarga, ada pihak lain punya keluarga gitu. Pihak lain ini bisa keluarga kan, pihak lain bisa teman, pihak lain bisa kerjaan, pihak lain bisa orang lain kan, bisa Marimar, Sergio, atau siapapun. Jadi ya kayak godaan sih ya. Atau ya mungkin dia akan jelaskan isi hatinya. Aku selama ini menunda-nunda bicara sama kamu. Aku selama ini menunda-nunda melakukan sesuatu karena aku takut ini menjadi godaan, menjadi jebakan, menjadi bahaya. Aku takut menggoda kamu, atau ya aku takut kamu menggoda aku, atau aku ngerasa takut ini nggak baik gitu. Tapi ya pada akhirnya dia kayak bicara gitu. Mungkin ada yang perlu diselesaikan ya antara kamu sama dia. Gitu. Nah, celebration union. Beberapa ada yang mau bicara karena isi hatinya pengen banget ketemu. Celebration bisa tentang apa salahnya kita ketemu, union ya. Aku pengen bertemu, terus kita jalan-jalan, ngajak kamu makan, minum, atau apa ya? Ya kita merayakan hubungan kita gitu. Kita berdamai. Atau ya ini beberapa memang ada yang ujungnya bersatu ya. Ada yang memang ujungnya pengen menikah sama kamu. Ini beberapa ada yang sampai pernikahan. Mau komitmen denganmu. Oke, kita lihat dari sini dulu ya. Nih kan, soulmate. Jadi entah kamu sama dia ada nih beberapa kalian karmik lah, ada twin flame lah. Ya kalau mau berjuang bareng kan bisa jadi soulmate. Kalau mau berjuang bersama, mungkin akhirnya ada yang luluh. Akhirnya kayak, iya sih, kamu tuh baik, jadi pantas diperjuangkan. Ya udah, jadi soulmate kan. Nih, aku ngerasanya ini seperti yang tadi ya. Orang ini banyak isi hatinya sama kamu. Bahkan dia mendam ini udah lama ya. Beberapa memendam rasa suka sama kamu sudah lama. Sudah lama aku memendam rasa sayang ke kamu tuh. Ya gitu, udah lama gitu. Ada yang kayak apa ya? Aku tidak terbuka sama kamu selama ini. Sebenarnya yang aku sayang kamu gitu. Ini kan dia sampai kayak orang yang berafirmasi, manifestasi, bahkan sampai berdoa gitu ya. Berdoa supaya sesuatu terjadi. Bisa aja orang ini berdoa ya. Ya semoga aja ada takdir. Takdir kita bisa bertemu tanpa ada intervensi orang lain. Atau ya semoga ada takdir kita bersatu tanpa ada pihak lain. Jadi ada yang kayak gitu ya. Nih. Ih gemes. Ada yang rindu banget sama kamu ya. Ada yang rindu sama kita say ya. Tolonglah. Mungkin banyak yang cari kamu kak ya. Jadi banyak yang ingin kamu membuka diri. Banyak yang ingin kamu jangan lama-lama menutup diri. Jangan lama-lama lah bertapanya ya. Bersosialisasi lah. Sekali-sekali bersosial media. Atau ya intinya bersosialisasi itu perlu ya. Ada masanya menutup diri, tapi ada masanya kan membuka diri. Jadi bukalah dirimu. Kamu jangan fokus sama orang-orang yang negatif. Fokus juga lah sama orang yang positif. Kalau ada ternyata orang baik di sana, kalau ada ternyata orang yang sudah mau berubah menjadi lebih baik dan mau mendekat ke kamu, ya, kamu pertimbangkanlah itu, ya. Mungkin itu pertimbangan kamu untuk membuka diri. Karena gimana mereka mau masuk ke hidup kamu kalau kamu nggak membuka dirimu, gitu. Oke. Ya, ini beberapa kalian. Kalau ada yang sampai benar-benar komunikasi ya, kalau ada yang sampai benar-benar ketemu, ya dia akan ngomong panjang kali lebar kali tinggi. Ya dia akan ngomong dia sayang sama kamu dan dia rindu sama kamu. Dan ini ada yang pengen banget nikah sama kamu ya, atau ya
pengen serius sama kamu gitu sih. Oke? Baiklah. Kita kesini dulu. Ini terakhir lah ya. Ini terakhir. Aku baca cepat. Aku cepet bacanya nih. Udah aku tarik energinya. Udah aku shuffle biar cepat durasinya. Jadi video ini jangan lama-lama banget. Gitu kan. Oke? Ada family man, woman. Ada bagian dari keluargamu, saudaramu. Atau ada orang yang punya keluarga. Bisa vice versa. Ini sebenarnya yang pengen banget bicara. Ada player, pemain ya. Dia mencintaimu sekaligus berhasrat, bergairah seksual sama kamu. Tapi ya gitu, pemain. Jajan sana, jajan sini. Gitu say. Atau mempermainkan gitu sih ya. Ada yang apa ya? Tentang usaha, bisnis gitu, atau pengen berusaha buat kamu. Ada child ya. Child ini anak. Mungkin ada yang sudah punya anak. Atau ada yang kekanak-kanakan ya, adik-adik dengan kakak-kakak ya, atau ada yang tidak lebih dewasa, atau ya masa kecilku suram gitu, masa kecilku nggak enak, jadi suatu saat aku pengen cerita sama kamu, aku setoksik ini karena masa kecilku begini begitu. Nah, ada laut, tentang laut, oke? Ada hutan atau kebun, wah mungkin ada dekat daerah kebun, hutan, gunung ya, atau suka gitu ya sama laut, hutan, kebun, gunung, tinggal dekat daerah itu atau studi kerjaan berkaitan itu. Ada yang halu, ada yang suka berfantasi, berhalusinasi, atau ada yang merasa ini koneksi hantu ya, tindakannya sedikit say, nggak ngelakuin apa-apa lagi ya, jadi kayak halusinasi. Jadi kalau ini supaya diketahui tidak halusinasi ya harus bicara memang. Beruntunglah kalian ya, beruntunglah kalian kalau yang akhirnya memang bicara apa adanya. Beruntunglah kalian yang memang akhirnya bisa ketemu. Kalau ketemu gitu pasti ya jujur satu sama lain. Oh ternyata saling memikirkan ya. Oh ternyata nggak sekedar halusinasi gitu. Ada fisik ya, fisik dia atau fisik kamu yang cakep ya. Mungkin ada yang ganteng gitu ya, cantik, ada yang manis gitu, atau dia suka juga sama fisikmu ya. Kan tadi ada yang hasrat seksualnya kuat sama kamu, ada yang nafsuan menilai dari fisikmu juga. Ada kaki, mungkin ada kakinya yang bagus, kaki yang menarik, atau apa ya, kaki ini tentang perjalanan sih aku rasa. Mungkin ada orang jauh ya, beda RT gitu say ya. Beda kecamatan. Tapi kalau yang jauh banget memang ya itu beda provinsi, beda negara. Ya minimal harus jalan kaki kan. Gitu. Unconditional love, cinta tanpa syarat. Ya mungkin ada nanti yang mau bicara tentang isi hatinya kayak, ya aku tahu sih ini sulit ya, ini rumit. Tapi aku pengen banget ngomong sama kamu. Kayak aku punya banyak isi hati yang pengen aku sampaikan. Atau aku punya unek-unek selama ini sama kamu, kayak ya pengen ngasih tahu apa yang aku rasakan, atau mau nyampein rasa sayang, rasa bersalah, rasa rindu juga gitu. Ya mungkin ada yang pengen minta maaf sekaligus berterima kasih sama kamu ya. Ada yang mau membalas kebaikan kamu sih. Ya kalau untuk balas kebaikan apa salahnya gitu ya. Kan nggak harus bersama juga, nggak harus bersatu. Tuh ada yang begitu ya. Oke, ada tentara, mungkin ada berkaitan tentara, atau ini pertahanan, keamanan ya. Tentara, polisi, security, pernah membatasi diri ya, orangnya mungkin ada yang begitu. Ada yang pernah buat batasan, blokiran, hapus kontak, nggak mau lihat kamu di sosmed, tapi ya dia cari kamu lagi. Ya pengen bicara lah tentang isi hati ya. Oke, langsung saja aku kasih huruf di namanya. Dia bisa, atau kamu, vice versa. Kalian beberapa ya. Huruf T, B. Ini ada X, ada yang sudah lama, ada K, ada O, ada H.
H ya, hahaha. G, ada R, ada S, ada I, M, ada F, ada V, U, A, D, P, ada huruf Y. Oke. Selanjutnya, nah, bulan spesial. Desember ada Juli, Agustus, Februari, September, Januari, bulan Mei, dan November. Zodiak dominan Virgo, Leo, ada Cancer, Capricorn, Pisces, Sagittarius, Gemini, ada Taurus. Oke. Tempat ya. Tempat ini maksudnya ya dari daerah ini bisa, dekat daerah ini boleh, atau pernah ke tempat ini, bisa juga pengen ke tempat ini ya. Ada Cilacap, Lombok, Semarang, Solo, Bangka Belitung, ada Turki, Taiwan, Bali, Ambon, Gorontalo, Italia, Bekasi, Bandung, Surabaya, Timor Leste, ada Hong Kong, Bengkulu, Palangkaraya, Bogor, Tangerang, ada Manado, Madura, Medan, Singapura, Padang, Jakarta, Kupang, ada Afrika. Wah, Semarang. Muncul lagi ya. Oke, Europe, Eropa. Malang, ada Depok, Pontianak. Oke. Jadi sampai sini dulu. Ini beberapa aja yang cocok. Bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.